Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal fungsi logaritma bagian pertama, yaitu tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan nilai dari A 5 log 1. Nah, bagi kalian yang belum menyimak video konsep tentang logaritma, disimak dulu ya, supaya kalian bisa lebih mudah memahami contoh-contoh soal yang tersaji di video ini. Untuk yang A 5 log 1, kita akan menggunakan sifat G log 1 sama dengan 0. Jadi, apapun ya, selama G itu lebih dari 0, maka kalau dia dipasangkan dengan log 1 ya, 3 log 1 itu selalu sama dengan 0. Jadi ini langsung kita buat adik-adik sama dengan 0. Yang B, 7 log 7. Nah, kita menggunakan sifat yang ini. Kalau ada G log G, ya, ini sama ya, sama-sama G, maka nilainya sama dengan 1. Nah, karena ini sama 7 log 7, maka kita dapat langsung memberikan jawabannya yaitu 1. Yang C, 5 log 1 per 625. Itu dapat kita ubah ya menjadi 5 log 5 pangkat ya. Kita bisa cari nih 625-nya, kita cari dengan pound faktor. Jadi 625 itu kan 25 dikali 25 kan ya adik-adik. Nah, 25 itu adalah 5 dikali 5. Nah, sehingga 625 itu adalah 5 pangkat 4. Kalau 625 adalah 5 pangkat 4, berarti 1 per 625 itu adalah 5 pangkat min 4. Berdasarkan sifat-sifat eksponen. Ini ya. Untuk sifat logaritma itu sendiri, ada sifat yang seperti ini adik-adik. G log A pangkat N itu sama dengan N dikali G log A. Jadi pangkatnya bisa kita keluarkan dari bentuk logaritma ya, kemudian dikalikan dengan bentuk logaritma itu. Jadi min 4 ini dapat kita keluarkan. Jadi min 4 dikali dengan logaritma yang tersisa yaitu 5 log 5. Nah, sementara 5 log 5 itu nilainya adalah 1. Jadi min 4 dikali 1. Min 4 dikali 1 hasilnya adalah min 4. Kita lihat yang D, akar 2 log 8. Akar 2 itu bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat ya. Yaitu kalau akar berarti dia sama dengan pangkat 1 per 2 ya adik-adik. Jadi 2 pangkat 1 per 2 gini. Log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, dalam logaritma ada sifat seperti ini adik-adik. Jadi G pangkat N log A pangkat M itu sama dengan M per N kali G log A. Jadi pangkatnya dapat dikeluarkan. Kalau di sini ada pangkat bisa dikeluarin ya. Ini juga. Ini duluan ya adik-adik di atas. Jadi 3 per 1 per 2. Tidak boleh terbalik ya. Tidak boleh 1 per 2 per 3. Harus dimulai dari yang di dalam dulu ya pangkatnya. 3 per 1 per 2 dikali dengan logaritma yang tersisa yaitu 2 log 2. Nah, untuk 3 per setengah, karena ini pembagian pecahan, maka kita dapat menjadikan ini jadi perkalian. Jadi 3 dikali pecahan yang di bawah ini kita balik jadi 2 per 1. Ya. Kemudian dikali dengan 2 log 2 itu adalah 1. Nah, 3 kali 2 per 1 kali 1 hasilnya adalah 6. Ini jawabannya adik-adik. Kita lihat yang E. Di sini 2 log 1 per 3 dikali akar 3 log 16. Nah, adik-adik kita tahu bahwa ini adalah perkalian logaritma. Kemudian ini sebenarnya 1 per 3 dapat diubah menjadi 3 pangkat min 1. Akar 3 juga dapat diubah menjadi 3 pangkat 1 per 2. Seperti yang ini tadi kan ya. Jadi ini bilangan pokoknya 3, ini juga bilangan pokoknya 3. Sama-sama 3 ya adik-adik, maka kita bisa menggunakan chain rule. Pada aturan ini, selama ini sama ya, sama-sama A, maka kita bisa langsung ambil
ujung-ujungnya. Jadi kita bisa langsung ambil G dan B-nya. G log B ya, nilainya itu. Jadi ini kita ubah dulu bentuknya adik-adik ya, supaya tinggal A sama A gitu. Jadi 2 log 1/3. Tadi 1/3-nya kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Akar 3-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 1/2 log. Kemudian 16-nya kita dapat ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, sekarang 2 log 3 pangkat min 1, ini min 1-nya dapat dikeluarkan ya, berdasarkan sifat ini kan ya. Ini N-nya dapat dikeluarkan, kemudian dikalikan dengan logaritma. Jadi min 1-nya kita keluarkan, kita kalikan dengan 2 log 3. Dikali, nah yang ini juga kita bisa menggunakan sifat yang ini ya. Jadi pangkatnya semuanya dikeluarkan, ini duluan ya adik-adik, 4 itu sebagai M-nya, kemudian N-nya itu setengah. Dikali dengan sisa logaritmanya, jadi 3 log 2. Nah, seperti ini. Saya rapikan ya jadi min 1 dikali 4/1/2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 2. Untuk yang logaritma ini udah sama ya, sama-sama 3, maka berlaku chain rule. Jadi bisa kita langsung tulis ujung dan ujungnya. Nah, kebetulan ini 2 log 2 ya. 2 log 2 itu nilainya 1. Sehingga jawabannya min 1 dikali 4/1/2. 4/1/2 ini dibalik jadi 4 kali 2. Hasilnya 8. Jadi min 1 kali 8 kali ini 2 log 2. 1 ya. Min 1 kali 8 kali min 1. Hasilnya adalah min 8. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, sekarang kita simak contoh kedua. Jika log 2 sama dengan 0,301, log 3 sama dengan 0,477, dan log 7 sama dengan 0,845, maka tentukan nilai dari A log 18. Nah, adik-adik, karena di sini yang ditanya adalah log 18, dan yang diketahui itu adalah log 2, log 3, dan log 7-nya, ya, nilainya diketahui 3-3-nya, maka cara menentukan log 18, kita harus ubah 18-nya menjadi di dalam 2, 3, dan 7. Nah, 18 itu dapat kita ubah, ya, cara ngubahnya kita bisa pakai pound faktor, jadi 18 kita faktorin gini ya. 3, 3, nah, jadi 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, itu yang kita ganti. Jadi log 2 kali 3 pangkat 2. Oke, kemudian kita lihat sifat yang ini. G log A kali B. Nah, ini sama ya. Kita bisa terapkan sifat ini ke dalamnya. Jadi log 2 ditambah log 3 pangkat 2. Seperti ini. Log 2 itu kita bisa ganti dengan yang diketahui jadi 0,301. Kemudian untuk log 3 pangkat 2 kita ubah dulu ya. Karena ada pangkatnya kita keluarin. Jadi 2 kali log 3. Sehingga 0,301 ditambah 2 dikali log 3-nya adalah 0,477. Nah, ini kalau kita kerjakan lagi menjadi 0,954 ya, sehingga hasilnya adalah 1,255. Nah, ini jawabannya adik-adik. Kita lihat yang B ya. Log 21. Kalau log 21 gampang ya adik-adik. Jadi log 21 itu adalah sama dengan log 3 dikali 7 ya. Tinggal kita ganti menggunakan sifat yang ini. Jadi log 3 ditambah log 7. Log 3 adalah 0,477. Sementara log 7 adalah 0,845. Kalau ditambah hasilnya adalah 1,322. Inilah jawabannya adik-adik. Sekarang yang C, tentukan nilai dari log 10,5. Nah, adik-adik, log 10,5 kira-kira kalau diubah menjadi 2, 3, atau 7 bisa nggak ya? Tentu saja bisa adik-adik. Karena 10,5 itu adalah setengah dari 21. Sehingga kita bisa buat seperti ini.
log 21 per 2. Jadi di sini kita menggunakan sifat logaritma yang pembagian. Yang pembagian dapat kita pecah menjadi pengurangan ya. Jadi bentuknya dapat kita ubah menjadi log 21 dikurang log 2. Log 21 kita sudah cari yaitu 1,322. Log 2 itu ada juga ya, sudah ada yaitu 0,301. Jawabannya adalah 1,021. Yang D ada lagi ya. Pertanyaannya log 1/7. Kalau log 1/7 ditanya, ya kita dapat ubah menjadi log 7 pangkat min 1 adik-adik ya. Dengan menggunakan sifat logaritma, min 1-nya dapat kita keluarkan jadi min 1 dikali log 7. Sehingga log 7-nya kita ganti jadi 0,845. Jadi jawabannya adalah minus 0,845. Sekarang kita simak contoh berikutnya. Sederhanakanlah. Yang A, 2 log 12 ditambah 2 log 4 dikurang 2 log 6. Nah, adik-adik kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yang di contoh sebelumnya ya. Tapi sifatnya kita balik ya. Jadi, karena ini disuruh sederhanakan, maka untuk 2 log 12 ditambah 2 log 4, ini memenuhi yang ini adik-adik ya. Karena basisnya sama-sama 2, maka dapat kita gabung menjadi 2 log 12 kali 4. Jadi kita balik ya sifatnya. Dikurang 2 log 6. Nah ini hasilnya 2 log 48 dikurang 2 log 6. Nah ini bisa disederhanakan lagi adik-adik dengan menggunakan sifat yang ini. Ya, sama-sama basisnya 2, bisa digabung jadi satu logaritma ya, menjadi 2 log 48 per 6. Nah, 48 dibagi 6 hasilnya adalah 8. Jadi 2 log 8 ya. Kemudian ini dapat diubah lagi bentuknya menjadi 2 pangkat 3. Ya, kemudian 3-nya dapat dikeluarkan. Jadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 nilainya adalah 1 ya, alias ini bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya adalah 3. Nah, adik-adik sebenarnya cara langsungnya bisa kayak gini nih, tanpa harus berbelit-belit kayak gini. Ini tiga-tiganya basisnya kan sama adik-adik ya. Jadi kita bisa langsung ubah jadi ke dalam satu logaritma. Kalau yang tambah berarti dikali, jadi 12 kali 4. Kalau yang kurang berarti dibagi. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Bisa langsung dikerjakan dengan cara ini. Kalau basisnya itu sama ya, tiga-tiganya. Jadi ini bisa dicoret, ini jadi 2 ya, ini jadi 1. Maka hasilnya adalah 2 log 2 kali 4 per 1. 2 log 8, 2 log 8 hasilnya adalah 3. Sekarang kita simak contoh berikutnya. Di sini 2 dikali 9 log 2 ditambah 3 dikali 9 log 3 dikurang 9 log 36. Kita tahu ya bahwa kita akan menggunakan rumus yang tadi. Karena di sini basisnya sama-sama 9. Tapi di sini ada sedikit masalah ya, yaitu ada perkalian dengan 2 dan perkalian dengan 3. Nah, adik-adik nggak perlu bingung. Perkalian dengan 2 untuk logaritma 9 log 2 dapat kita ubah ya, karena kita tahu ada sifat yang ini ya. Jadi kalau ada n dikali g log a, maka n ini dapat dijadikan pangkat. Jadi 2 ini ya, kita pangkatkan di sini ya adik-adik. Supaya hilang, kemudian 3 ini kita pangkatkan di sini. Berdasarkan sifat ini adik-adik ya. 2 kali 9 log 2 dapat kita tulis menjadi 9 log 2 pangkat 2. Pangkat 2 ini berasal dari 2 ini. Kemudian ditambah 9 log 3 pangkat 3. Dikurang 9 log 36. Ya, seperti itu adik-adik. Kemudian kita kerjakan dengan cara yang di atas, karena sama-sama basisnya 9, jadi kita bisa gabung jadi 9 log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dibagi 36. Ya,
Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 3 itu 27 per 36. Nah, ini kita bisa coret ya. Jadi ini kita bagi 4. Jadi 9 dan 1. Kemudian 27 juga bisa dicoret dengan 9. Menjadi 1, ini jadi 3. Sehingga bentuk yang lebih sederhana adalah 9 log. Di sini sisa 3. Nah, 9 log 3 itu dapat disederhanakan lagi adik-adik ya. Karena 9 itu adalah 3 pangkat 2. Log 3. 3 sendiri adalah 3 pangkat 1 kan ya. Jadi kalau pangkatnya dikeluarkan menjadi 1 per 2. Dikali 3 log 3. 3 log 3 ini hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2. Nah, seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita lihat contoh keempat. Nah, diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Nyatakanlah bentuk logaritma berikut dalam A dan B. Kita lihat yang A. Soalnya 4 log 75. Ini mau dinyatakan dalam A dan B. Di sini sifat apa yang bisa kita pakai? Nah, ini adik-adik adalah sifat logaritma untuk membuat sebuah logaritma menjadi bentuk pembagian dua buah logaritma. Ya. Jadi G log A dapat diubah menjadi P log A per P log G. Maka 4 log 75 kita ubah juga menjadi log 75 per log 4. Jadi pertama-tama kita pisah dulu ya untuk G dan A-nya. Seperti ini. Hati-hati tidak boleh kebalik ya adik-adik, harus yang ini duluan di atas. Nah, sekarang kita pikirkan P-nya. Di sini yang diketahui ada basis 2 dan ada basis 3. Jadi kita bisa pilih salah satu sebagai basisnya ya. Dan itu harus sama-sama basis di pembilang dan juga basis di penyebut. Jadi misalkan di sini kita pilih 3 ya. Jadi 3 log 75 per 3 log 4. Bisa juga kita pilih 2 ya. Tapi harus di sini juga 2. Jadi 2 log 75 per 2 log 4. Nah, di sini saya pakai 3. Nah, log 75 itu dapat difaktorkan ya. Kalau kita cari faktor-faktornya, 75 itu adalah 3 kali 25 ya. Nah, ini dia kalau kita faktorkan jadi 3 kali 5 kuadrat. Ya, jadi 3 log 75 dapat kita ganti menjadi 3 log 3 kali 5 pangkat 2. Per 3 log 4 dapat kita ganti menjadi 3 log 2 pangkat 2. Kemudian 3 log 3 kali 5 pangkat 2 ini kita dapat ubah ya dengan sifat yang dicontoh sebelumnya. Kita dapat buat menjadi operasi penjumlahan. Jadi kita pisah logaritmanya menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 pangkat 2. Per, untuk yang bawah, ini kita dapat keluarkan pangkatnya menjadi 2 kali 3 log 2. Seperti ini kan ya. Nah, selanjutnya 3 log 3 ini nilainya sama dengan 1. Kemudian untuk 3 log 5 pangkat 2, pangkat 2 ini kita keluarkan dulu ya, jadi 2 kali 3 log 5 per, di bawah ada 2 dikali 3 log 2. Di sini karena adanya 2 log 3, maka 3 log 2 dapat kita ubah adik-adik menjadi 2 log 3. Tapi jangan langsung diubah jadi 2 log 3 ya, harus mengikuti sifat ini. Jadi ada sifat logaritma G log A itu sama dengan 1 per A log G. Jadi 3 log 2 kalau kita mau ubah berarti menjadi 1 per 2 log 3. Nah, kemudian yang atas ini kita bisa ganti ya langsung. Jadi 1 ditambah 2 kali 3 log 5. 3 log 5-nya adalah B. Ya, jadi yang atas adalah 1 ditambah 2B. Per yang bawah ini kita ubah menjadi 2 kali 1 itu 2. Per 2 log 3-nya kita ganti jadi A. Nah, karena ada pembagian dengan pecahan, ini 2 per A dapat kita balik adik-adik ya.
Jadi A-nya kita kalikan dengan 1 tambah 2B. Kalau kita kalikan jadi A ditambah 2AB per 2. Ya, jadi A ini dikalikan ke seluruh pembilang yang ada. Ya, jadi A dikali 1, A dikali dengan 2B. Ini hasilnya adik-adik ya. Inilah bentuk lain dari logaritma 4 log 75 dalam A dan B. Oke, kita lihat yang B, 60 log 36. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang sama lagi, jadi kita akan ubah menjadi P log 36 per P log 60. P-nya itu kita tentukan dari sini ya. Ini kan 2 atau 3, kita pilih misalkan 2 ya. Jadi 2 log 36 per 2 log 60. Ingat harus sama ya adik-adik. Nah, selanjutnya 36 ini kita cari faktornya 60 juga. Jadi kalau 36 itu kan 6 kali 6 ya. 6 itu 2 kali 3. Jadi 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk 60 itu kan adalah 4 kali 15 ya. Nah, 4 itu 2 kali 2, 15 itu 3 kali 5. Jadi 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kita dapat ganti ya adik-adik. Jadi 2 log 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, adik-adik ini nggak boleh dicoret ya. Karena ini masing-masing dalam bentuk logaritma, jadi tidak boleh dicoret. Kita jabarkan ya bentuk yang atas dan bentuk yang bawah ini menjadi dalam bentuk penjumlahan. Jadi 2 log 2 pangkat 2, sama kayak yang atas ya adik-adik. Ditambah 2 log 3 pangkat 2 nih, kayak gini. Pakai sifat ya. Per, yang bawah juga sama. 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 masih ya ditambah 2 log 5. Kemudian ini kita rapikan ya, yang pangkat-pangkat ini kita keluarkan. Jadi ini 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 dikali 2 log 3 per, ini juga sama ya, 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 log 3 itu adalah A ya, kita langsung ganti A. Ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 5 itu karena belum ada ya. Tapi kita tahu bahwa 2 log 5 itu adalah 2 log 3 dikali 3 log 5, bukan? Nah, untuk 2 log 5 kita bisa pakai sifat ini adik-adik. Ya, sifat chain rule. Jadi G log A dikali A log B itu sama dengan G log B. Jadi harus nyambung ya, harus ada yang sama gitu di tengah-tengahnya. Nah, untuk 2 log 5 itu kita jabarkan ya. Karena adanya 2 log 3 sama 3 log 5, maka 2 log 5 dapat kita ubah menjadi 2 log 3 dikali 3 log 5. Tuh. Ya, supaya 2 log 3 dikali 3 log 5 itu adalah 2 log 5 berdasarkan chain rule. Kenapa diubah ke sini? Karena kita mau ubah dalam A dan B kan. Kalau tetap 2 log 5 itu nggak ada nilainya, nggak ada A dan B-nya. Yang ada harus diubah ke 2 log 3 sama 3 log 5. Nah, ini kita rapikan lagi bentuknya ya. Jadi yang atas karena 2 log 2 itu 1 ya. Jadi 2 kali 1 2. Jadi kita tuliskan 2 ditambah 2 kali 2 log 3 itu adalah A, jadi 2A. Per, nah ini bisa dicoret juga, jadi tinggal 2 ditambah A ditambah 2 log 3 dikali 3 log 5 itu adalah A kali B. Jadi AB. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Oke, kita lihat yang C ya. Mungkin masih ada yang bingung. Silahkan menyimak pembahasan yang C ini. 100 log 50. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang sama ya. Jadi kita akan ubah menjadi P log 50 per P log 100.
Nah, P-nya itu kita isi bisa 2 atau bisa 3. Di sini kita isi 3 ya. Nah, untuk 50 kita faktorkan ya dengan pohon faktor. Jadi 50 adalah 2 kali 5 kali 5 alias 2 kali 5 kuadrat. Untuk 100 itu kan 10 kali 10 ya. Jadi 2 kali 5, 2 kali 5. Dengan kata lain, 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita jabarkan ini perkaliannya jadi penjumlahan. Jadi 3 log 2 ditambah 3 log 5 pangkat 2 per 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 pangkat 2. 3 log 2 itu kebalikan dari 2 log 3 ya. Jadi kita bisa langsung saja ya 3 log 2-nya kita ganti langsung jadi 1 per A ya. Untuk 3 log 5 pangkat 2, ini 2-nya kan bisa kita keluarkan ya. Jadi 2 kali 3 log 5. 3 log 5-nya adalah B, sehingga menjadi 2B. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah 3 log 2 pangkat 2. 2-nya kita keluarkan jadi 2 kali 3 log 2. 3 log 2 adalah 1 per A kan ya. Jadi 2 kali 1 per A. Kemudian 3 log 5 pangkat 2, 2-nya kita keluarkan lagi. 3 log 5-nya adalah B, jadi 2B. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita rapikan. Ini kalau kita samakan penyebut, ini jadi 1 per A ditambah, ini 2B kita ubah jadi pecahan yang per A, berarti 2B-nya dikali dengan A per A. Jadi 2AB per A. Ya, seperti ini. Per, ini jadi 2 per A, ditambah 2B-nya juga kita ubah menjadi 2AB per A. Ya. Nah, karena sama-sama per A, kita dapat gabung jadi 1 ditambah 2AB per A per 2 tambah 2AB per A. Karena penyebutnya sama-sama A, ini dapat dicoret ya adik-adik. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah 2AB per 2 ditambah 2AB. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Oke, sekarang kita menuju contoh kelima, contoh yang terakhir ya adik-adik. Di sini kita disuruh menyederhanakan. Yang A, 2 pangkat 2 log 3 ditambah 3 pangkat 3 log 2. Nah, adik-adik, kalau ketemu yang kayak gini, kita bisa menggunakan sifat logaritma yang ini. Ya, jadi di sini G pangkat G log A, selama ini sama-sama G ya, maka hasilnya adalah A. Nah, adik-adik kita lihat di sini, ini udah sama ya, sama-sama 2, ini sama-sama 3. Maka jawabannya kita bisa langsung ambil ini angka 3 ditambah dengan ini 2. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat yang B. 8 pangkat 2 log 3 dikurang 81 pangkat 9 log 2. Oke, bentuk yang seperti ini kita bisa menggunakan sifat logaritma yang ini, yang terakhir nih ya. G pangkat M pangkat G pangkat N log A itu sama dengan A pangkat M per N. Di sini syaratnya harus sama-sama G ya, untuk bilangan pokok pada bilangan berpangkat dan bilangan basis atau bilangan pokok pada logaritma. Maka ini 8 harus kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Lalu kita pangkatkan dengan 2 log 3. Demikian juga dengan 81 ya, kita ubah menjadi 81 itu kan 3 pangkat 4 ya adik-adik, 3 pangkat 4. 9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log 2. Nah, berdasarkan sifat ini, karena ini sudah sama-sama 2 ini, ya kan? Maka
kita dapat langsung jawab dengan A pangkat M per N. A-nya itu yang 3 ini ya. Jadi 3 pangkat M per N. M-nya adalah 3 per N-nya itu pangkat dari bilangan basis dari logaritma. Jadi ini 1 ya. 1 dikurang, nah yang sebelah ini juga udah sama-sama 3 kan ya, sama-sama G. Jadi kita bisa langsung jawab dengan A-nya 2 pangkat M per N. M-nya 4, N-nya 2 gitu. Nah ini kita kerjakan jadi 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 2 4. Jadi hasilnya adalah 23. Oke adik-adik. Nah, sekarang di sini ada latihan soal yang bisa kalian pakai untuk mengecek pemahaman kalian. Untuk mengerjakan yang nomor 1, adik-adik bisa lihat kembali video konsep ya. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.